Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Workaholic Channel. Kali ini akan memperbaiki satu unit kulkas 2 pintu merek Sharp Nano Deodorizer. Ini dia tipe kulkasnya SJD30LV SL. Masalah dari kulkas ini saat dicolok, kompresor tidak start, tapi lampu di bagian pintu bawah menyala. Saat melihat bagian dalam kulkas, di sini saya langsung menyimpulkan bahwa modul dari kulkas ini pastinya bermasalah dengan banyaknya belatung-belatung mati di sini. Jadi langsung saja saya buka kedua sekrup dari rumah modul ini untuk melihat kondisi modul yang ada di dalam. Dan di dalam sini kita bisa lihat di sekitar modul sangat banyak belatung-belatung yang sudah mati, bahkan sampai ke kabel-kabelnya. Inilah yang menyebabkan sampai kulkas ini rusak, kompresor tidak start, dan pastinya tidak dingin. Di sini saya memutuskan untuk mengubah sistem modul kulkas ini menjadi sistem timer 1.3. Tapi karena kulkas ini sudah lama ditinggal, lama tidak dinyalakan, saya akan mengetes langsung kompresornya terlebih dahulu, mengecek kompresor dan sistem freon dari kulkas ini. Jika bagus, kita bisa lanjut untuk perbaikan selanjutnya. Di sini saya sudah melepas dua kabel dari jalur PTC dan overload dan memasang kabel yang saya bawa sendiri, yang di kedua ujungnya ada skun yang masing-masing kita pasang di jalur PTC dan overload. Kemudian kita colok di sini ya, kompresor start. Tunggu beberapa saat. Kemudian kita cek jalur pipa kondensornya. Ya, di sini pipa kondensor mulai hangat. Bodi kulkas juga sudah mulai hangat. Dan di sini kita akan lihat ke bagian dalam evaporator. Di sini kita bisa lihat bunga es sudah ada di baris pertama dan menuju ke baris kedua. Oke, kondisi freon kulkas ini juga masih normal, berarti kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu merakit kelistrikan kulkas ini ke sistem timer 1.3. Lanjut kita siapkan timer 1.3 dengan 4 kabel di setiap pinnya. Dan langkah pertama di sini, potong kabel berwarna merah dan pink di soket kecil, kemudian kabel hitam di soket besar. Kupas kabel yang berwarna hitam dan yang berwarna merah, kemudian gabungkan. Kabel merah ini adalah kabel dari jalur termistor yang nantinya akan kita ganti dengan bimetal, dan kabel warna hitam dari jalur heater. Kemudian kabel merah dan hitam yang sudah disambung kita gabungkan ke kabel dari pin timer nomor 1. Jadi di sini ada 3 kabel yang tergabung sekaligus. Kabel warna merah, hitam, dan kabel dari jalur pin timer nomor 1. Lanjut kabel pink yang kecil ini juga kita kupas, kemudian langsung kita sambungkan ke kabel dari pin timer nomor 2. Kabel pink ini juga adalah jalur termistor yang ada di freezer. Kemudian di soket besar ini kabel yang berwarna abu-abu kita potong, kemudian kita kupas dan sambungkan ke pin timer nomor 4. Ini adalah kabel jalur kabel yang menuju ke overload atau kompresor. Untuk pin yang terakhir yaitu pin timer nomor 3. Di sini di soket besar ada kabel yang berwarna coklat. Kabel warna coklat ini kita kupas, jangan dipotong.
dikupas saja. Kemudian kabel dari jalur pin timer nomor 3 kita lilitkan ke kabel coklat tersebut. Kabel coklat ini tidak kita potong karena modul masih akan kita gunakan untuk menyalakan lampu kulkasnya. Dan kabel coklat ini adalah kabel dari sumber listrik. Oke, perakitan kabel-kabel di bagian ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke bagian freezer untuk mengganti termistor ke thermodefrost atau bimetal. Menuju ke bagian freezer atau pintu atas, termistor menempel di kap hitam ini kita lepaskan saja. Kabel termistor yang berwarna hijau terhubung dengan soket dengan kabel yang berwarna pink dan merah yang terhubung ke bawah modul tadi. Kabel termistornya kita potong saja, kemudian kedua kabelnya kita kupas dan kita ganti dengan bimetal atau thermodefrost. Oke, itu saja langkah yang kita lakukan di bagian freezer ini. Hanya mengganti termistor ke bimetal. Dan sekarang kulkas siap untuk kita tes. Colok, nyalakan kulkasnya dan ya, kompresor terdengar langsung start di sini. Timernya bergetar dan berputar. Lihat di bagian pintu atas, tekan switch pintunya. Oke, kipas berputar. Kemudian saya akan memutar timer ke posisi defrost atau kompresor off. Dan setelah kompresornya off, di bagian freezer kedua kabel bimetal kita sentuhkan seperti ini. Disentuhkan saja untuk menyalakan heaternya. Di posisi ini timer akan berhenti bergetar. Biarkan saja sekitar 10 detik. Setelah itu kita lepaskan kembali, kemudian kita cek heaternya. Oke, heaternya panas, berarti heater berfungsi dengan baik. Setelah mengetes semuanya, kita matikan saja kulkasnya. Dan jangan lupa untuk memutar kembali sedikit timernya ke posisi kompresor on. Oke, sekarang kita tinggal merapikan semua kabel-kabelnya, diisolasi. Timer kita letakkan atau pasang di tempat yang pas di bagian rumah modul ini. Kemudian pasang dan posisikan pengait atau kancing ke lubang yang ada dan pasang kembali ke dua sekrupnya. Di bagian pintu atas, kabel-kabel juga kita rapikan. Bimetal kita pasang menempel di akumulator. Kabel-kabel ikat dengan kabel tis. Kedua kap yang berwarna hitam dan putih arahkan bagian bawah terlebih dahulu, kemudian tekan bagian atas dan samping kiri dan kanan, dan pasang kembali kedua sekrupnya. Oke, sekarang kita bisa menyalakan kembali kulkasnya. Tes beberapa menit kemudian, di sini hawa dingin sudah mulai keluar. Di bagian pintu bawah juga hawa dingin sudah mengalir ke seluruh bagian ruang pintu bawah ini. Oke teman-teman semua, pekerjaan sudah selesai. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang. Like, comment, share, and subscribe adalah semangat kami. Untuk info dan pemesanan part kulkas dari toko online rekomendasi dari kami, silahkan cek link di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalam.